Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan atau berbagi praktik dengan rekan-rekan yang sedang menjalani PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Saya melihat jadwal Bapak Ibu atau rekan-rekan sejawat di seluruh Indonesia. Di siklus 2 itu Bapak Ibu melakukan pendalaman materi di tanggal 2 sampai 8 Januari. Nah, ini tepat sekali sebelum memasuki kegiatan ini, saya akan men-share apa yang akan saya lakukan, apa yang telah saya lakukan di kegiatan siklus 2 saya agar di siklus 1 dan siklus 2 ini nilai kita jauh lebih baik. Nah, ini yang saya lakukan waktu di PPG dalam jabatan. Kita lihat dulu kegiatan yang akan kita lakukan di siklus 2. Ini di siklus 2 sama dengan yang dilakukan di siklus 1. Kita akan melakukan identifikasi masalah. Nah, di siklus 1 identifikasi masalahnya apa? Di siklus 2 identifikasi masalah apa yang ingin kita angkat? Kalau untuk saya di identifikasi masalah di siklus 2, saya membuatnya seperti ini. Nah, ini saya buat menjadi lebih baik dan alhamdulillah juga nilainya lebih baik daripada di siklus 1. Saya kasih lihat ya, nilai yang saya peroleh di siklus pertama itu hanya 94 dan setelah memperbaiki banyak belajar dari siklus 1, saya mendapat nilai 98. Nah, itu mungkin sedikit. Nah, kita lihat di LK 2.1.1 ini ada identifikasi masalah. Di sini saya tulis, ini petunjuknya. Ini mungkin sudah Bapak Ibu miliki. Ini semua, ini singkat saja ya. Jadi, semua yang akan kita identifikasi itu, kalau saya mengambil jenis permasalahannya pedagogik dan literasi, kemudian ini masalah-masalahnya, masalah yang diidentifikasi, mulai dari penguasaan konten, penguasaan konten materi kurang dan tidak inisiatif, mengembangkan diri, susah menerima informasi yang baru, nyaman dengan pengetahuan lama, padahal banyak hal yang harus berubah. Nah, kemudian di literasi, minim kreativitas dalam pembelajaran membaca, minat siswa kurang dalam memahami teks berbahasa Inggris atau reading comprehension. Kemudian di analisis identifikasi masalah, saya memisahkan ya, guru telah merasa puas dengan apa yang dipahami saat ini, kemudian kurang inisiatif untuk mengembangkan diri dan minim pelatihan, kemudian literasi, kondisi perpustakaan di sekolah yang kelihatan hanya menjadi tempat menyimpan buku, bukan perpustakaan sesuai fungsinya yang bisa menjadi tempat siswa mencari buku-buku. Jadi ini semua saya tulis, saya tuangkan di bagian analisis identifikasi masalah. Kemudian ini salah satu identifikasi masalahnya, gadget menjadi identifikasi kedua, malasnya siswa dalam membaca karena lebih senang terpaku pada gadget daripada membaca buku. Kemudian yang kedua, jadi di sini kita masih diminta untuk menulis 5-6 jenis permasalahan. Untuk permasalahan yang kedua, kurangnya minat belajar siswa belajar bahasa Inggris, ini saya ambil dari siklus 1. Di siklus 1 itu ada 7 kalau tidak salah. Di sini saya kurangi, hanya 5 saya ambil karena saya tidak mengambil bagian kerjasama orang tua dan guru. Kalau di sini saya mengambil yang memang khusus untuk apa yang ingin kita kembangkan atau apa yang ingin kita ajarkan nantinya di PPL siklus 2. Ini pemahaman yang ketiga, pemahaman model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa, materi terkait literasi dan HOTS, kemudian pemanfaatan teknologi, inovasi dalam pembelajaran. Kemudian di kedua, kurangnya tantangan siswa yang merasa bahwa pelajaran terlalu mudah atau tidak menantang sehingga siswa merasa tidak sedang belajar.
Kemudian kurangnya pengetahuan guru terkait materi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada jam-jam tertentu siswa mengalami penurunan minat belajar seperti jam terakhir dan setelah pelajaran olahraga. Jadi ini semua diidentifikasi. Siswa merasa bahwa materi yang diajarkan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari atau tujuan pribadi mereka. Mereka mungkin bertanya mengapa saya perlu belajar ini. Nah, kemudian kurangnya minat belajar di sekolah, ini kondisi di sekolah saya, LCD hanya ada 2 di sekolah, kemudian terdapat Smart TV, namun kurang sosialisasi kepada guru dalam penggunaannya, kemudian siswa memiliki gaya pembelajaran yang berbeda-beda, dan jika metode pengajaran tidak sesuai dengan gaya mereka, mereka mungkin merasa kesulitan dan kehilangan minat. Kemudian dampak full day school, kemudian ketidakrelevan guru dalam memberikan materi. Kemudian yang ketiga, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Belum maksimal menggunakan model strategi dan metode pembelajaran, penguasaan konten, materi kurang, dan tidak ada inisiatif mengembangkan diri. Minim kreativitas. Nah, kemudian yang di sini kurang inisiatif untuk mengembangkan diri, kurang pemahaman dan minim motivasi untuk memahami pentingnya mengikuti segala perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan termasuk laju teknologi yang semakin maju di era abad 21 ini. Nah, kemudian di materi terkait literasi dan HOTS, guru belum mengintegrasikan tingkat berpikir tinggi dalam RPP, misalnya dalam tujuan pembelajaran dan penilaian. Kemudian di bagian kolom ketiga, puas dengan apa yang dipahami saat ini, kurang inisiatif untuk mengembangkan diri, belum dilakukan pembiasaan menggunakan materi terkait literasi dan HOTS. Nah, di bagian sini masih ada siswa dominan mencari sumber materi dari internet bukan dari buku bacaan sehingga ada miskonsepsi dalam sumber belajar. Kemudian yang kelima, pemanfaatan teknologi, inovasi dalam pembelajaran. Nyaman dengan metode pengajaran terdahulu yang berprinsip teacher center, padahal sekolah telah memfasilitasi teknologi yang memadai. Guru enggan mengupdate informasi terbaru terkait adaptasi teknologi dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran tidak berkembang, kemudian guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan teknologi. Guru acuh tak acuh, kemudian guru kurang motivasi mengikuti perkembangan zaman, minimnya pelatihan yang diikuti, tidak rutin merawat minat untuk memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Jadi semua poin ini harus terkoneksi. Jadi kalau misalnya pakai pemanfaatan teknologi, maka masalah yang diidentifikasi juga itu ada hubungannya dengan teknologi atau inovasi. Sama halnya dengan analisis identifikasi masalah. Jadi mudah-mudahan kalau di kelas kami ini dipresentasikan satu persatu, mudah-mudahan rekan-rekan guru ini bisa menjadi salah satu referensi untuk mata pelajaran. Kebetulan saya guru bahasa Inggris, ini bisa menjadi salah satu referensi untuk dijadikan salah satu bentuk tugas di LK 2.1 di identifikasi masalah di siklis 2. Semoga sukses semuanya dan lulus PPG dalam jabatan angkatan 3. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.